Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah hari ini, apa kabarnya Ananda semuanya? Alhamdulillah. Ustazah doakan kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hari ini nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga masih melekat di hati kita dan kita masih bisa berubudiah kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau sehingga kita masih bisa merasakan dan memudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah. Dah, Ananda solih dan solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik, alangkah baiknya kita beristighfar dulu untuk melapangkan hati kita, untuk memudahkan hati kita dan meringankan hati kita dalam menerima ilmu yang akan Ustazah sampaikan hari ini. Mari sama-sama Nanda solih dan solihah, kita bacakan istighfar bersama-sama ya. Ikutin Ustazah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Semoga dengan 3 kali kita beristighfar, Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memudahkan segala hajat kita semuanya. Baik solih dan solihah, insya Allah pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Islam. Temanya adalah fikih. Nah, judul tema kita hari ini adalah fikih. Judulnya adalah Toharoh. Apa judulnya? Toharoh. Ada 4 kata ya. Toharota. Toharoh. Dah, solih dan solihah, Ustazah mengharapkan dari pembelajaran hari ini Ananda solih dan solihah bisa memahami apa itu toharoh, bisa menyebutkan macam-macam hadas, macam-macam najis, serta Ananda solih dan solihah nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam itu mengajarkan kita tentang kebersihan. Kalau dalam pembelajaran fikih, bab pertama yang dimulai adalah bab toharah. Kenapa? Karena bersih dan suci itu adalah awal kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak bersih, tidak suci, maka tidak sah ibadah kita. Ya, jadi Islam itu sangat memperhatikan tentang kebersihan. Ayo Ananda solih dan solihah, kita sama-sama bacakan hadis tentang kebersihan. Ustazah harapkan Ananda semua bisa menghafalkannya ya, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhifun illa nadhifun illa nadhifun illa nadhifun. Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang bersih, kecuali orang bersih, kecuali orang yang bersih. Gimana solih dan solihah hadisnya? Insya Allah akan kita hafalkan bersama-sama ya. Baik solih dan solihah, dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa
Islam mengajarkan kita tentang kebersihan. Kebersihan adalah pangkal utama saat kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah itu dalam keadaan suci batin kita, suci lahiriah kita. Artinya suci pakaian kita, suci badan kita, suci tempat kita untuk kita melakukan ibadah. Ya, itu walaupun hal sepele tapi itu sangat berpengaruh dalam ibadah kita. Diterima tidaknya ibadah kita itu tergantung dari amalan terbaik kita yang kita persembahkan kepada Allah. Sholih dan salihah, ada dua perkara yang kita dekatkan ketika kita beribadah kepada Allah. Yang pertama, bersih lahiriah, artinya bersih hati kita. Ketika hati kita bersih, maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sholat, maka hati kita akan menjurus kepada Allah. Allah yang maha besar dan kita tidak akan mengingat yang hal-hal yang lain. Hal-hal dunia nggak ingat lagi. Karena apa? Penghambaan kita saat itu adalah Allah yang maha besar. Nggak ingat lagi cuci piring belum, masak belum, tidak ingat lagi. Karena hal yang paling besar adalah Allah maha besar. Intinya itu kita mensucikan hati kita dulu sebelum kita menghadap kepada Allah. Yang kedua, suci badan. Suci badan itu suci badan kita, suci pakaian kita, tempat bersujud kita itu harus suci. Baik sholih dan salihah, untuk hari ini bab taharah yang akan kita bahas itu adalah tentang hadas. Tapi sebelumnya Ustazah punya lagu nih untuk kalian semuanya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Taharah artinya bersuci, bersuci dari hadas dan najis. Hadas ada dua, hadas kecil dan besar. Semuanya harus suci kalau kita ibadah. Nah, ketika kita mau beribadah kita harus suci. Baik sholih dan salihah, mari perhatikan di papan tulis. Ustazah sudah menyiapkan beberapa gambar. Kita akan menjelaskan hari ini tentang hadas ya. Mari perhatikan ananda sholih dan salihah. Nah, ini tentang taharah. Ya, taharah itu dibagi dua babnya. Yang pertama hadas dan yang kedua najis. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang hadas. Ma makna hadas? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah. Oh no. Saya ulang lagi ya. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah. Tidak boleh sholat dulu, tidak boleh tawaf, tidak boleh ihram, tidak boleh baca Al-Quran, dan bermacam ibadah yang lainnya. Oke, sholih dan salihah, mari diperhatikan ke papan tulis. Hadas ada dua ya, sudah jelaskan, ada hadas kecil dan hadas besar. Dan yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah yang pertama. Coba Nanda perhatikan gambar apa ini? Nah, ini adalah hilang akal atau gila. Ketika kita hilang akal atau gila, maka kita tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah. Ya, karena di dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan, janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk atau gila. Ya, jadi bacaan yang kita bacakan itu tidak sama dengan hati kita, ngawur istilahnya ya sayang ya. Oke, untuk hadas kecil yang pertama adalah kita tidak boleh melakukan sholat ketika dalam keadaan hilang akal, mabuk atau gila. Paham ya sholih dan salihah? Yang kedua, keluar sesuatu dari dua jalan. Apa itu dua jalan Ustazah? Dari kubul dan dari dubur. Kubul adalah bagian depan, sedangkan dubur adalah bagian belakang. Apa saja sih Ustazah yang keluar dari bagian itu? Nah, yang bagian dari belakang keluarnya angin. Nah, ketika kita sudah keluar angin, maka kita tidak boleh melakukan ibadah. Misalnya sholat, tidak boleh ihram ya. Kita harus melakukan apa dulu? Nanti akan Ustazah jelaskan. Kemudian ini keluar air kencing ya. Itu di bagian belakang ya, sholih dan salihah. Dan berikutnya adalah buang air besar. Nah, boleh ya Ananda semua perhatikan.
tiga contoh ini adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari dubur dan dari kubul. Sudah paham ya, soli dan solihah? Yang kelima, yaitu tersentuh tangan, memegang kemaluan. Boleh kemaluan orang lain ataupun kemaluan kita sendiri. Nggak sengaja terpegang dengan telapak tangan kita. Nah, itu berarti kita sudah berhadas. Maka kita harus melakukan apa? Nanti akan Ustazah jelaskan. Yang keenam, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Artinya bukan saudara kandung ya, yang bukan muhrim. Jadi kita tersentuh tidak berlapik. Tersentuh kulitnya sayang, ya, tersentuh kulit. Jadi tidak berlapik, maka hal itu kita sudah termasuk dalam hadas kecil. Yang ketujuh, tidur yang tidak tetap. Misalnya nih, kita udah sholat maghrib, sambilan kita menunggu sholat isya, kita ketiduran. Rencananya nggak bangun dulu, kita sambil berzikir, kita akan melanjutkan sholat isya. Tetapi kita tertidur dan pas kita bangun, posisi kita tuh sudah berubah daripada posisi di awal waktu kita tidur. Udah berubah, berarti itu kita sudah berhadas kecil. Kita diwajibkan untuk apa? Nah, ini adalah contoh hadas-hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya, Ustazah? Cara mensucikan ketika kita mengalami ketujuh hal ini tidak harus ketujuh-tujuhnya harus kita alami, nak ya. Salah satu saja berarti sudah apa yang harus kita lakukan, ya, sudah termasuk hadas kecil. Jadi kita tidak harus menunggu harus ada 7 dulu di diri kita. Contohnya enggak, salah satu saja berarti kita sudah mengalami hadas kecil. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Cara mensucikan hadas kecil ini yaitu dengan cara berwudu. Dengan cara apa? Berwudu. Ini gambarnya. Ketika kita sudah berwudu, maka hal ini akan hilang dan bisa kita melakukan ibadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa sholat lagi, sudah bisa memegang Al-Qur'an lagi, sudah bisa ihram, tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ada dua cara mensucikannya. Pertama berwudu, dan yang kedua ketika seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6, apabila kamu hendak sholat maka basuhlah mukamu, sapulah kepalamu, usaplah kepalamu, ya. Jadi kita melakukan berwudu. Kemudian apabila kamu tidak menemukan air di daerah tersebut, di daerah kamu tinggal itu tidak ada air, lagi musim kemarau, tidak ada air, atau kamu dalam keadaan sakit yang tidak boleh terkena air, maka apa cara kita mensucikan diri kita dari hadas kecil? Yaitu bertayamum. Apa, Sholih dan Sholihah? Bertayamum, tayamum, ya. Jadi kalau berwudu kita menggunakan air, bertayamum kita menggunakan tanah atau debu yang suci tentunya, ya. Baik, Sholih dan Sholihah, untuk hadas kecil sudah paham? Gimana Kak Kansa? Ada pertanyaan Kak Kansa? Udah paham ya? Alhamdulillah. Baik, Ustazah akan melanjutkan ke hadas besar, ya. Hadas besar adalah hadas segala sesuatu yang membentengi kita untuk beribadah kepada Allah, yang cara mensucikannya kita harus mandi dulu. Mandi besar namanya. Kenapa disebut dengan mandi besar? Karena hadasnya besar. Nah, seperti haid kepada wanita, nifas, istihadah, berjunub, ya. Jadi cara mensucikannya adalah dengan mandi, biar kita hilang semua kotoran-kotoran yang menempel di badan kita. Dan jangan lupa pakai niat, ya. Mandi saja kalau tidak pakai niat tidak sah, ya, Sholih dan Sholihah. Oke, Sholih dan Sholihah, dari penjelasan Ustazah ini ada pertanyaan? Nah, untuk pertanyaannya nanti Sholih dan Sholihah bisa mengajukan di grup kelas kita, ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang hadas dan macam-macam jenis hadas dan bagaimana cara mensucikannya.
Ustazah mau Ananda Soli dan Solihah bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, menyiapkan pribadi yang suci hatinya, pribadi yang bersih jiwa dan raganya. Ketika kita dalam kehidupan kita ke sekolah, kita di rumah, kita dalam keadaan bersih dan suci, maka teman akan lebih senang berteman dengan kita, berkawan dengan kita, ya. Seperti sholat berjamaah, itu harus diperhatikan. Nah, ketika kita sholat berjamaah, ketika badan kita bau, maka apa yang terjadi? Dosa orang lain gara-gara kita. Orang lain mau tutup hidung, tidak khusyuk sholatnya, itu gara-gara kita. Maka selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan pakaian kita, dan kebersihan tempat kita ibadah. Baik Soli dan Solihah, Ustazah punya cerita nih. Pada suatu hari Rasulullah itu berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian beliau dan sahabat itu melewati sebuah perkuburan. Di situ Rasulullah mengambil 2 pelepah kurma. Yang satu ditancapkan ke kubur ini dan satu lagi ke kubur ini. Dah 2. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Tahukah wahai sahabatku bahwa kedua ahli kubur ini lagi disiksa?" Masya Allah, lagi disiksa. Kenapa wahai Rasulullah mereka disiksa? Karena mereka tidak memelihara air kencingnya, tidak bersih menyucikan air kencingnya. Bayangkan Soli dan Solihah, gara-gara masalah kecil kita tidak bisa membersihkan air kencing kita, sehingga kita diazab di dalam kubur. Sepele memang, tapi berefek sampai kita meninggal dan sampai nanti di hari kiamat. Ya, Soli dan Solihah tidak maukan demikian, karena ketika kita tidak suci, kita sholat itu tidak diterima. Ananda semuanya. Makanya sebelum sholat apa yang harus kita lakukan? Berwudu. Sebelum berwudu kita mandi dulu. Jadi semuanya rohani dan jasmani kita itu bersih. Kita menghadap Allah, amalan kita diterima oleh Allah. Masya Allah ya. Jadi Ananda Soli dan Solihah, kita harus saling menjaga, mengingatkan teman kita. Apa yang dalam diri kita yang harus kita jaga? Kuku pertama. Kuku tidak boleh panjang, karena di bawah kuku ini akan tersimpan kotoran-kotoran. Karena apa? Setan itu suka kalau kita kotor, dia akan dekat kepada orang-orang yang kotor. Ya, makanya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Ketika kita bersih, mandi, wudu yang diajarkan Islam, maka setan itu tidak akan bisa menggoda kita. Karena apa? Kita selalu tampil fresh, kita selalu tampil wangi dan bersih. Ketika menghadap Allah, coba di dunia saja, ketika kita menghadap manusia, kita mandi dulu. Kita pakai baju yang rapi, baju terbaik kita. Kita mau penampilan kita terbaik. Masa ketika kita menghadap Allah, kita cuman biasa-biasa saja? Kita harus mandi dulu, kita harus membersihkan pakaian dulu, dan kita menghadap Allah dengan hati yang indah, hati yang cantik. Insya Allah amal kita akan diterima di sisi Allah. Baik Soli dan Solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya tentang najis. Ya, persiapkan diri Soli dan Solihah. Baik, sebelumnya Ustazah mau memberikan LKS. Ini dia LKS-nya. Ya, dibaca pelan-pelan. Nanti dikerjakan di buku tulis fikih. Buku tulis fikih itu buku halus kasar. Ya, Soli dan Solihah, mohon Umi Abi untuk membantu Ananda nanti memfotokan via grup WhatsApp. Oke? Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.